ain't have it. Can't hear the bass, bro, I'm riding. Life is sweet as honey. Yeah, this beach chain like money. Halo, video kedua di minggu ini. Ya, oke. Gue nggak ngayunin, gue nggak nyisir rambut gue karena udah oke. By the way, hari ini gue pengen ngomong. Kakak gue ada nanya sih ke gue, kok bro, lu nggak bikin videonya ngelebar ke samping gitu ya? Kok bikin videonya kayak gini? Gue ngerasa kayak gini tuh gue kayak talk show sama viewer gue gitu loh. Meskipun gue tahu sih mungkin lo orang nggak tahan nonton gue ngebacot 5-10 menit gitu. Sementara gue juga ya gue biasa lah, gue cuman orang biasa, bukan siapa-siapa, nggak ada background apa-apa, gue juga bukan entertainer. Gue juga bikin channel ini kameranya goyang-goyang ya karena gue ambil megang. Orang pasti lo orang bilang, bro bikin handstand, nanti gue beli. Lipon mungkin gue harus beli juga ya, kayak Hirotada Radivan gitu, jadi suara gue jelas, nggak ntar kenceng, ntar kecil gitu. Oke. Tapi saat ini gue saya stabil mungkin ya. Kayak gini dulu, oke? Sorry, gue pakai kaos kutang. Karena gue di rumah, oke. Ya itu style gue. Oke, ini lebih enak lah nontonnya. Jadi nggak goyang kiri, nggak goyang kanan kan? Oke. Gue mau drakor. Gue yakin orang demen drakor. Ada yang demen? Ada yang nonton? Background gue kayak gini, nggak green screen, sorry. Ya, gue apa adanya lah. Nanti kalau gue ada budget ya gue bikin yang lebih bagus lah. Bener gak? Oke, gue yang ngomong drakor. Jadi kemarin ini gue tuh ada ngobrol sama temen gue, senior gue lah. Dia di istilahnya 2-3 tahun di atas gue. Dia selalu ngomong problematiknya itu kalau nonton drakor itu adalah selalu ada psikopat. Nah, ini yang jadi problem nih. Ini yang gue pengen ngomongin nih. Yang jadi problem itu drama melodi, salah ngomong coy. Komedi, romance. Jadi kalau komedi itu kan kita mikirnya kayak stand up komedi kan. Terus kalau romance itu gue gak yakin orang ada yang tahu kalau orang bukan cinta drakor, tapi ya Boys Before Flower ada dong yang pernah nonton. Kebetulan zaman gue Winter Sonata. Pasti lo tanya, bro umur lu berapa? Nah lo tebak sendiri deh, karena gue waktu itu ya gue nontonnya Winter Sonata gitu loh. Ya Stairway to Heaven. Ya tapi gue nggak nonton tuh drama, tapi gue tau lagunya Kim Bum Soo. Cuman gue nggak nonton dramanya, belum ada waktu. Jadi intinya gini, what's wrong with drakor? Drakor itu kalau lu perhatiin ya, lu lihat ada satu pattern yang sebenarnya menurut gua mereka punya storyline bagus. Storyline bagus, drakor itu bagus banget storyline-nya. Yang jadi problematik, mereka selalu masukin psikopat. Jadi banyak kan tuh antagonisnya itu psikopat. Jadi jarang gitu, misalnya kayak ada sih berapa drama gitu akhirnya cewek gila ini misalnya ya jadian sama side character. Misalnya nih cowok punya teman, akhirnya mereka berteman, terus mereka juga ada good love story yang which is good gitu loh. Tapi nggak selalu kayak gitu loh. Ada Strong Woman Do Bong Soon, lo lihat kan cerita psikopat gitu, wah kacau deh. Terus gue sekarang lagi nonton karena kakak gua sama ponakan gua suruh gua nonton apa ini dramanya, It's Okay to Be Not Okay atau apa gitu, yang main Kim So Hyun. Gua tadi hampir ngomong Park So Hyun karena gua dari kemarin karena gua demen BTS. Kalau ada yang demen BTS It's Okay ya, gua masih kategorinya ARMY lah, gua masih kategori ARMY. Jadi gua orang tuh harganya bisa gua ganti, bisa pakai pak. Padahal gua juga nggak, gue jujur ya, gue ngefans J-Hope, gue demen RM, gue demen juga, tapi gue selalu keingetnya Jimin, nggak tau kenapa. Ini just side jokes, oke?
Jadi kalau lu nonton It's Okay to Be Not Okay, kalau gua nggak salah nyebut spellingnya, lu nonton, lu lihat kan di sini karakternya itu mamanya, mhm. Ya menurut gua sih it's okay gitu loh, cuman selalu akhirnya plotnya story wise-nya sama gitu loh. Apa antagonis itu mesti psikopat? Nggak mesti dalam film ini kan anggota keluarga ya. Bisa teman, bisa apa. Gue juga coba nggak ngeblink terlalu sering. Mungkin ada orang terganggu. Dan gue memang dari dulu punya kebiasaan kayak gini nih. Itu sorry deh. Mungkin ada yang nggak suka dengan cara gue. Itu kebiasaan gue. Nah itu agak sulit sih dihilangin, baik gue lagi dalam keadaan normal ataupun gue banyak minum alkohol, gue selalu punya kecenderungan gini. Kalau gue lagi mikir atau gue lagi mikir, gue masih ngomong apa gitu, gue ini jari ini selalu kayak gitu. Nah gue minta lo orang viewer gue boleh komen, yang nggak suka mau komen boleh, mau jadi kebo nggak apa-apa. Gue belum ada AdSense. Kalau nanti ada AdSense, gue kasih tau lo orang lah. Ya kan? Gitu loh. Cuman ya gue juga nggak berharap banyak sih dari YouTube. Kalau jujur sekarang gue termasuk YouTuber telat banget lah. Mestinya kalau gue mau mulai nyari uang juga mestinya dari dulu kan. Sorry gue gini biar lo orang nggak KPI sensor atau apa. Ya gue termasuk telat sih. Kalau lihat sekarang sebenarnya dari udah lama gue disuruh tuh bikin channel YouTube, upload apa. Cuman gue tuh ada apa ya, gimana ngomongnya ya? Gue butuh narik nafas kalau ngomong kayak gini karena gue tuh punya problem kali ya. Confidence. Gue tuh lack of confidence orangnya. Dan ya ada orang bilang gue basically gue tuh orangnya ceria gitu loh, tapi basically gue juga I'm not that friendly gitu loh, gue nggak terlalu bersahabat atau apa. Jadi kadang ada juga yang bilang gue sombong, jadi gue nggak ngerti gitu loh, karena ini is not something I want gitu, it's just like something gue kebentuk kayak gitu. Nah nanti kalau banyak kan anak-anak orang kan, ini juga topik menarik nih. Banyak gak lo orang misalnya ngefans ya sama siapa aja lah, gue nggak sebut youtubernya atau idol gitu. Dan orang waktu ketemu asli nih, kita sharing ya, kita ngobrol gini, gue pinjam waktu 10 menit lo orang, kita sharing nih. Mungkin lo orang pernah ngerasain juga gitu. Pernah gak lu demen sama idol, terus waktu lo ketemu idol lo kaget. Idol lu ternyata kok nggak nanggepin lo. Yang lebih gilanya nih, mereka tuh kayak sorry man, gue nggak mau diganggu gitu. Dan lu gila, gue beli CD lu, gue beli ini lu, ini gitu. Kenapa? Nah ini channel BBNJ ini bahas-bahas nggak jelas sebenarnya kalau mau tahu singkatan pastinya gitu. Di sini kita akan ngobrol sambil kita ngebentuk kepribadian kita nih. Gua sama lu orang yang dengar, kita sama-sama reshaping kita punya karakter gitu. Harapan gue apa dengan channelnya? Harapan gue ya kalau gue dapat viewer banyak gue seneng, gue dapat subscriber banyak gue seneng, gue kalau dapat duit dari sini ya gue juga seneng, nggak munafik, oke. Tapi yang gue cari bukan itu. Gue cari gini, di saat sekarang ini orang tuh kan lu gue ya kan gitu. Nah yang gue mau itu gimana caranya kita ini kalau demen idol, kita ngerti kondisi orang. Sama ya, channel gue yang pertama itu ngomongin Kamen Rider, itu nggak ada urusannya. Tapi kalau mau denger, itu ada sedikit gue cerita tentang my personal life gitu loh. Ya, related gak? Sebenarnya menurut gue related, tapi mungkin buat orang lain, gila orang cuma bla 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 bla, ngomong apaan sih gitu. It's okay gitu. Tapi gue selalu ngerasa kalau gue nonton drama Korea, gue nonton animasi, gue nonton tokusatsu, ya gue era gue tahun 90, gue nonton Satria Baja Hitam bos. Kalau lu enggak ya nggak apa-apa gitu loh, it's okay gitu loh. Terus sekarang kan K-pop wave,
K-pop wave ya, sorry, isinya Korean wave ini kan udah menjamur dari tahun 2000, ada Super Junior, terus yang sekarang ini tadi gue juga komen ini baru dikasih tahu ada Gravity, Cloud9, ada yang tahu? Atheist, gue nggak pernah denger ini boyband sebelumnya. Kalau BTS udah 3 tahun, BTS udah 3 tahun, dan gue termasuk ARMY sih, secara nggak langsung gue tuh ARMY gitu. Gue suka banget sama musik-musik mereka, gue suka style mereka. Em, yang gue suka perjuangan mereka sih sebenarnya gitu. Tapi kalau dibilang gue ngidolin enggak sih. Maksudnya kalau lu tanya, bro lu akan ke airport nungguin BTS? Enggak. Kenapa? Kalau gue support nih, ini gue ya. Kalau orang nggak setuju nggak apa. Mau gue fans normal atau sasaeng, gue akan beli CD-nya aja cukup. Kalau gue bisa ke konser, gue nonton. Kalau sampai ngikutin ke hotel, ke nungguin di bandara, kayaknya enggak. Kenapa? Gini, buat mungkin ada viewer yang lebih muda dari gue ya. Gue mau ngasih tau, gini, kita ini kan bisa capek, bener gak? Ada momen lu capek nggak mau diganggu. Bahkan lu nggak mau denger orang tua lu ngomong apa ke lu. Bener gak? Kayak, lu pulang terus bonyok lu, terus lu bilang, mah, udahlah, capek lah. Udahlah, terus saya lu ke kamar tutupin brek gitu. Terus bapak malu bilang, nih anak kenapa gitu. Bener nggak? Pernah ngalamin? Oke. Sama, idol juga sama. Idol ini sebenarnya tema ini udah banyak ngomongin, cuman mungkin ada dari lu orang masih nggak ngerti. Idol tuh orang. Kita ya, gue jujur lah, gue kalau ketemu RM, gue ketemu jawab, tangan gue gemetaran bos, keringetan pasti tuh, pasti. Cuman kalau untuk sampai stalking ya, jadi gue saking suka gue stalking kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena gue tahu mereka capek. Ya, tapi kan mereka jarang gitu. Misalnya ada orang make reasoning, dia orang jarang datang ke negara gue. Jadi kalau dia orang datang mesti gue ikutin. Lo orang salah, nggak boleh gitu. Sebenarnya kalau lu mau hargain mereka, lu pengen mereka kayak comfort gitu. Mereka pengen tahu misalnya, oh orang Indonesia tuh begini loh arminya. Tolonglah, gue minta lu orang tuh kontrol. Lu harus pikir ya, siapa bias lu ya, Jungkook kayak V kayak Suga kayak RM kayak gitu loh, atau Jimin. Mereka tuh orang, mereka tuh, lu bayang ya, flight itu dari Korea ke sini itu kurang lebih, I don't know, 6-7 hours, gue udah lupa. Gue pernah ke Korea, udah lama banget, tapi gue udah lama nggak keluar negeri gitu. Dulu pernah, dulu udah lama banget. Dan itu flightnya lumayan. Secara gue yang normal, gue nggak, gue kan nggak dance practice ya, tahu dong, koreografi bla 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 bla, acara ini acara ono, gue cuman ke Korea vacation. Nah lo bayangin, di orang datang ke negara kita nyiapin koreografi, pastilah meskipun mereka koreografinya itu jadwal lagunya itu, lo orang udah tahu mau main lagu apa. Bahkan encore mungkin orang udah tahu gitu. Mereka capek gitu loh. Gue pengen ya, maksudnya lo orang ini yang nonton channel ini, sasaeng ya, juga untuk semua sasaeng, tolonglah kasih mereka space. Maksud gue, lo orang nggak ke bandara nggak apa-apa kan? Gitu loh. Emang kalau lu dapat foto terus muka mereka kayak pakai masker, atau mereka juga kayak kesel tau nggak lihat lu gitu loh, ngeganggu mereka. I don't know man, gitu loh. Coba lu tuker deh, lu tuker. Kalau lu nggak bisa nih, gue kasih lu simulasi nih. Saat ini gue ngobrol, coba lu simulasiin, lu jadi idol nih, oke? Lu cewek nih, kalau lu cewek lu demen Kai EXO misalnya, oke? Anggap lu saat ini juga, lu itu anggota Blackpink. Masih enggak, gue cuma minta saat ini lo yang nonton, cewek nih ya, lo itu idol, cewek, grup terkenal, lo flight kurang lebih dari Korea tuh jam 8 lah, jam 7 malam, sebelumnya lo udah pagi, udah banyak acara, terus lo naik kapal, lo ke bandara, lo masih ada delay 1-2 jam, lo naik pesawat, lo nyampe di Indonesia gitu loh, sekitar jam 3, jam 4 pagi, lo pasti kayak, gila capek. Terus gue datang nih, misalnya nih, gue datang, gue cowok, gue foto-foto.
Lu kesel nggak? Nah ini lu jawab aja ke gue, lu kesel nggak? Kalau lu bilang, oh man, it feels like terrible, itu buruk sekali. Sorry, itu bahasan monitor layar gue. Maksudnya kayak perasaan gue buruk banget. Nah sekarang lu bayangin nggak, idol lu itu capek gitu loh, dia capek. Nah gue nggak tahu lu ngambil fotonya buat lu jual lagi di, maksudnya di forum. Lu orang Sasaeng ini ada forum kan, lu mau jual fotonya si Kaya atau fotonya siapa, coba deh lu tukar posisi lu di posisi mereka. Gue yakin ya kalau punya kesadaran gitu, maksudnya sadar, gue nggak bilang lu waras atau apa, lu nggak akan lakuin itu bos. Maksudnya lu nggak akan ganggu mereka. Gue sih, gue bukan siapa-siapa. Sepanjang hidup gue pernah ketemu idol. Maksudnya kita nggak ngomong Korea lah, Indonesia gitu, Paramitha Rusady, Bucek, terus gue pernah ketemu siapa, Krisdayanti, gue pernah ketemu siapa. Gue basically nggak pernah tuh sampai kayak wah gitu. sorry jangan kaget ya, sorry. Gue pernah ketemu Mike, almarhum, sorry Mike, itu orang ramah banget, gila. Itu orang ramah sih, gue akuin. Raffi Ahmad gue pernah ketemu, cuman pandangan gue mungkin nggak sepandangan sama lo orang gitu. Kalau dia Cynthia Bella gue juga pernah ketemu. Dan waktu biasa gue ketemu idol gitu ya, itu kan di negara kita ya, sorry. Mungkin orang bilang, kan bukan K-pop. Bagi gue sama aja sih, kalau lu pernah lihat mereka di TV kan kalau ada perasaan segen, ya enggak. Gue ketemu mereka sih biasa aja. Ada sih perasaan kayak deg, minta foto, minta tanda tangan, gede. Orang bilang, kok cowok kayak gitu. Ya gue normal bro. Tapi gue minta enggak. Kalau Bang Igor, kalau lo orang ada tahu baja-baja gue ngobrol, gue nggak minta foto lo. Gue ketemu di PI, gue ngobrol doang, nggak minta foto, nggak minta tanda tangan, nggak. Gue cuma ngobrol, bro, gimana kabarnya, gini, dan dia welcome. Dan gue, wow, you're good gitu loh. Terus Tuyul dan Bayu, Oji Saputra, kalau lo orang ada tahu, gue ketemu di Starbucks, gue nengok ke belakang, gue pikir ini orang siapa, gue kayaknya pernah kenal. Gue bilang, pas gue nengok, dia nengok kan, gue bilang, Mas Oji ya, yang main Tuyul Bayu ya? Dia bilang, oh iya. Terus gue ngobrol, tapi gue nggak minta foto loh, nggak minta tanda tangan, dia ngobrol sama gue. Dan gue ngobrol, gue bilang, wah sukses ya karirnya, gini-gini. Oh, dia bilang, oh iya thank you. Gue bilang, nah sekarang mungkin pertanyaan orang ya, kenapa gue nggak kayak gitu? Kenapa gue nggak kayak, ada yang ngomong mungkin karena gue cowok gue nggak, maksudnya sampai ngejar, minta foto, minta tantangan. Gue tuh sama lah. Intinya gini, dalam hati gue nggak akan bohong ya. Gue pun pengen foto sama mereka, bisa pamer ketemu, gue ada foto lo sama ini orang, idol gitu kan. Gue punya signature-nya gitu, pengen. Cuma maksud gue gini, karena kalau lu tanya gue ya, gue lebih pengen nganggap mereka idol, gue pengen, karena makanya gue kan ngefans sama mereka. Cuma gue kalau sekarang gue lebih, mungkin dari dulu pun gue selalu bilang ke hati gue, ketemu orang, mereka tuh orang sarang. Kalau orang Korea yang udah menonton drakor atau bahasa sarang, mereka ini manusia. Lu anggap mereka manusia, mereka akan anggap lu manusia. Lu anggap mereka temen, mereka akan anggap lu temen. Lu nganggap mereka kayak seseorang yang masih lu stuck, Indian, lu bakal nyesel. Karena mereka bakal piece off, mereka enak lihat lu, kelakuan lu. Dan ada kemungkinan mereka bahkan kalau ada konser Indonesia, wah gila ini Sasaengnya parah nih, fansnya parah nih, tarik tas lah, balik baju. Mereka Indonesia, no. Kenapa? 1-2 orang bikin kelakuan itu jadi kayak ngefek ke yang lain, padahal yang lain enggak loh. Dan gue tahu banget banyak kayak ARMY untuk ARMY nih saat ini, ARMY BTS, lo orang tahu kan semenjak dari konser Wings, dari album Love Yourself, BTS tuh nggak pernah ke Indo. Baru komen Tokopedia, itu udah berapa tahun, hampir 3 tahun men, kita kayak dibuang gitu loh. Kok gue ngomong gini, maksudnya mereka ada ke Eropa, mereka ada ke Amerika, tapi mereka nggak border ke Indonesia. Kenapa? Lihat kelakuan orang. Pasti sorry ya, nih gue ngomong dulu, gue tekenin, ini bukan untuk ARMY yang loyal, yang maksudnya nggak ngantri di airport, yang maksudnya nggak nyusahin. Mungkin ngantri di airport oke, tapi nggak ngeganggu lah, gitu.
Tapi ada Sasaeng, gue nggak tahu fandom boyband mana datang sampai narik tasnya Jungkook kan, itu juga pernah kejadian di Shiny waktu almarhum. Nggak, gue nggak mau ngomong lah, gue nggak enak soal tuh orang udah meninggal. Gue bukan biasnya, cuman anak om gue bias banget sama nih orang Jonghyun. Banyak idol tuh waktu datang ke Indonesia mereka ada problematik sama beberapa fans yang teriak kenceng. Oke lah, gue ngerti lah. Lo kalau lihat orang, misalnya lu demen gitu siapa, si A, si B gitu, is okay, I'm cool. Tapi nggak cool ketika lu udah mulai pegang fisik, lu tarik tas mereka, lu tarik. Gue nggak tahu lu orang mau nyopet atau gimana nih ceritanya. Ya lu jangan marah gitu loh, ngapain lu tarik tasnya gitu loh, lu tarik bajunya buat apa? Karena kelakuan satu orang mempengaruhi yang lain gitu loh. Tapi kalau gara-gara satu kelakuan ini, gue mungkin ngomong lebih ke untuk Sasaeng nih saat ini, Sasaeng yang ada di Indonesia, gara-gara kelakuan lu orang, idol lu orang yang akhirnya lu pengen nonton tahun-tahun selanjutnya nggak datang lagi, itu salah lu loh. Bukan salah yang kita yang fandomnya bener ya, kita nggak nyusahin kita punya idol gitu loh. Maka kita bahkan kalau kita bisa, kita protect kita punya idol datang ke negara kita supaya mereka itu bisa comfort, maksudnya mau shopping, mereka mau, lu orang kalau ada flash mob suka lihat kan di acara-acara kita flash mob, bahkan mungkin idol kita tuh bisa datang flash mob. Biasanya kita ada flash mob di Monas, mereka datang join, mereka nggak ngerasa kayak oh di Indonesia tuh fansnya parah. Bahkan mereka bilang, mungkin ya kalau kita tuh teratur, mereka bilang, gila Indonesia very good gitu. Maksudnya gue konser, mereka proper, orangnya teratur gitu. Dan waktu gue lihat mereka ada flash mob, gue datang, gue join, mereka kasih gue space, kita bisa joget bareng. Lu orang pilih mana gitu. Nah, gue minta untuk yang kalau untuk semua fandom sih, bukan ARMY doang. Kalau misalnya ada bias lu orang datang, tolong diprotek. Lawan Sasaeng ini loh, Sasaeng ini gila sih. Gue nggak tahu ini Sasaeng ini gimana ceritanya. Mereka tuh bisa di airport bawa kamera panjang-panjang gitu. Ini udah kasus banyak kan. Ada yang kena getok kamera, Taehyun terakhir ditenteng udah kayak sarung karung di sini gitu ya. Jangan kejadian lagi lah. Jadi gue minta kalau misalnya Sasaeng ini, gue nggak heran nih ya, mereka tuh karena kerja punya infonya gila ya, mereka bisa tahu pesawatnya jam berapa, nyampainya jam berapa. Kita bahkan yang mungkin yang fandom aja nggak tahu kalau idol kita nggak update status ya, maksudnya hey I'm coming to Jakarta, kita nggak tahu gitu, tapi mereka bisa tahu gitu loh, mereka udah standby. Gue sih berharap sih susah sih, kalau berharap Sasaeng itu nggak ada susah, karena teknologi ya, jadi teknologi itu akhirnya dipakai gitu loh. Dan Sasaeng itu kan orang-orang yang kalau gue bilang nggak punya hidup. Kalau lo orang nggak suka nggak apa-apa gitu. Kenapa gue bilang nggak punya hidup? Lo orang sadar nggak, banyak Sasaeng tuh jadi prostitusi, jual diri supaya bisa beli album idolnya, beli light stick, beli konser, bahkan stalking idolnya. Itu kita semua butuh duit, dan lo kebayang mereka spend a lot of money to do that. Dan bagi gue kayak nggak worth it sih gitu loh. Kalau lu bisa cari duit gitu banyak, karena kasih aja bapak malu lah. Kalau nggak lu simpan deh di bank, itu buat lu punya future. Apalagi sekarang lagi covid kan, udah hampir setengah tahun kayak gini keadaannya, nggak enak banget. Nggak ada orang keluar tanpa masker, nggak ada. Semua mesti pakai masker. Gua jujur nggak nyaman sih pakai masker. Itu loh, nggak nyaman karena nafas gue jadi agak pendek. Kadang gue kalau jalan jauh juga agak capek ya. Gue bukan atlet jadi maklum ya, gue capek gitu. Tapi kita ngomong drakor ini, kita ngomong Korea ini is very good sih menurut gue sih. Harusnya lu orang teman-teman gue lah, ini ngomongnya enak nih, teman-teman gue mau Sasaeng mau enggak, mau fandomnya apa, boleh BTS boleh apapun fandom lu orang, ayo deh kita bikin Indonesia itu jadi tempat dimana idol kita bisa datang, mereka bisa kasih best performance buat lo orang. Dan kalau lo orang ikut flash mob di Monas atau di mana kebetulan mereka lewat, mereka bisa join.
Tapi itu hanya akan terjadi kalau lu nggak stalking mereka sampai ke hotel. Lu foto ya, ntar lu fotonya lu jual lagi ke sasaeng di Korea, itu kayaknya nggak guna sih bos, serius nggak guna. Jangan, don't do that, please don't. Nah kalau lu ada uang saat ini, lu simpen. Kita nggak tahu ya, gua ya, mungkin gua. Kita kayaknya buat makannya susah bro. Maksudnya nggak ya sampai makan ubin nggak, ya kita masih bisa makan lah, bisa ya kan. Cuman janganlah lu cari makan dari nyusahin orang, nggak worth it bos. Serius jangan deh. Kalau lu orang mau consider ini omongan gue tuh ini, cobalah. Nah kalau bagi lu orang yang mungkin ngerasa udah terlalu punya sindrom kayak terlalu ngidol tuh kayak ngedewain. Misal lu suka kayak EXO, jadi bagi lu tanpa yang namanya kayak EXO, kalau datang ke Indonesia nggak gue stalking, gue mati. Coba lu orang rubah itu bahaya loh. Itu lu orang tuh kayak apa ya, lu orang bisa bunuh diri lu orang sendiri gitu. Gini, pada akhirnya gue akan ngomong satu kenyataan gini, kita ngidolin orang, dia nggak belum tentu jadi milik kita, dan mungkin kita juga nggak akan pernah jadi milik dia. Jadi lu jangan pernah bilang gue suka Suga mesti nikah sama gue. Wow, chill out man. Nanti kalau misalnya si Suga atau bias lu pacaran sama cewek lain, lu marah, janganlah. Orang mereka juga nggak bisa ngelarang lu pacaran kok, bener nggak? Lu mau pacaran sama siapa terserah. Tapi lu tetap bisa biasin mereka, nggak apa-apa. Jangan idol. Kalau bisa jangan ngidolin orang. Kalau menurut gue ya, jangan ngidolin orang. Lu suka sama satu personil atau member dari boyband, is okay. Lu beli albumnya, lu support mereka, lu appreciate dia orang punya musik, is okay, very very nice gitu. Tapi nggak usah lah sampai kayak lu orang beli tiket, dia orang nginep kemana, lu ikut pergi kemana gitu loh. Sampai lu stalking, kalau lu ketemu di mall, lu kejar-kejar pakai handphone. Nah lu bayangin aja kalau lu digituin juga lu nggak mau. Mungkin ada orang, beberapa dari orang bilang, gue mau. Gue tanya lu, yakin lu mau? Bener lu mau digituin terus? Tiap hari lu? Tahan nggak? Pikir lagi kan? Nggak enak. Kalau lu aja nggak enak, gimana di orang? Di orang juga manusia bos, bukan robot. Sementara jadwal kita orang, kita kerja capek ya. Gue yakin deh beberapa orang ada yang masih sekolah, masih kuliah, dan orang juga capek. Jadi sama-sama lah capeknya, cuma beda operasionalnya gitu loh, jam kerjanya. Yang gue tahu nih, idol itu mereka harus makan dijaga, terus mereka harus kayak koreografi dance kayak 8 jam. BTS sendiri pernah cerita, kalau orang pernah dengar di videonya, RM bilang bisa sampai 11 sampai 12 jam. Lu kok gila itu, kalau satu hari 24 jam, setengah hari mereka koreografi, belum latihan ini loh, nge-rapnya sama nyanyi, waktunya habis bos gitu loh, dan belum CM bla 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 live. Makanya RM yang demen BTS, RM kan bilang hobi dia tidur kan. Nah yang demen EXO, oke, Kai selalu ngomong apa, dia demennya tidur kan. Nah ya lu tahu deh kenapa dia demen tidur, capek banget. Jadi kalau lu pengen support mereka, gue minta lah untuk sasaeng juga, ini termasuk untuk sasaeng. Yang sasaeng berhenti, jangan jadi sasaeng. Jangan bangga lu jadi sasaeng. Tapi banggalah karena lu punya bias, lu bisa support, lu bisa dukung mereka tanpa nyusahin mereka. Nah mungkin lo orang pasti sebagai manusia, gue juga punya dream ya, kapan gue bisa foto bareng, atau mungkin kapan gue bisa ketemu mereka. Ketemu pun bisa kalau menurut gua nih, tapi kalau gua nggak apa-apa. Dunia, lu pernah dengar istilah dunia itu sempit gak? Lu bisa aja ketemu, mungkin nggak sekarang, mungkin 10 tahun lagi. Lu bilang 10 tahun lagi udah nggak laku ya, tapi kan dari tadi gua ngomong lu bisa ketemu. Gua nggak bilang lu mesti ketemu saat mereka terkenal atau enggak.
paham dong. Jadi inti maksud gue gini, kalau lu suka seseorang, support mereka, jangan nyusahin mereka, bikin mereka comfort, jangan bikin mereka tuh dekat lu tuh stres, kayak lu tuh kayak hama. Jadi ibaratnya lu kayak tetangga yang tiap hari datang cuma ujung-ujungnya minta duit. Isinya gue kalau kayak begitu lihat tetangga gue kayak gitu, gue bilang ini orang sih pengen kabur aja gue. Lalu nggak mau dong digituin, dan lu juga nggak mau ngadepin orang kayak gitu kan. Ya udah sama, jangan treat your idol like that gitu. Gue yakin suatu hari saat ini juga kita bangga lah, kita punya secret number Dita. Terus ada Leondi atau apa gue lupa, ada 2 orang sih dari Indo yang kebetulan masuk di Korea, mereka lagi berkarir. Dita yang paling sukses kebetulan di secret number, tapi ada satu lagi gue lupa. Kalau lo orang ada tahu boleh tulis di komen. Bagi kita, ayolah kita juga support lah teman-teman saudara-saudari kita yang mewakilin Indonesia di Korea, di negara ginseng gitu, karena mereka berjuang kok sampai situ. Nggak gampang lah masuk jadi idol tuh nggak. Gue juga mungkin pernah kayak lo orang, tapi kalau gue ikut audisi udah pasti gagal. Usia gue udah tua, jadi nggak mungkin lolos. Tapi kalau bukan itu, gue selalu bilang kalau gue appreciate untuk semua orang yang bisa masuk ke dunia Korea ya, karena Korea di etik kerjanya tuh sama Jepang hampir sama. Mereka disiplin, mereka ada filosofi kerjanya, mereka basically lu males, lu mati di sono. Nggak ada istilah lu kerja nggak capek, duit banyak, itu bullshit sih, itu omong kosong sih. Jadi kalau ada yang bilang gue mau ke negara Korea, gue mau kerja nggak capek, duit gue banyak, itu bullshit sih. Terserah lo orang seneng nggak seneng, emang bullshit gitu loh. Karena gue pernah ke Korea, gue pernah ke negara lain juga dulu. Gue kebetulan dapat keberuntungan lah, dan gue juga bisa nyimpan uang waktu itu. Itu keadaannya belum separah sekarang. Sebelum 4-5 tahun terakhir lah, gue sendiri kayaknya 4-5 tahun terakhir gue paling pergi ke Bali ya, nggak keluar negeri lagi gitu. Masih dalam negeri gitu, Bali ya kan, deket-deket aja. Cuman ya kalau gue boleh bilang sih, lu orang saat sekarang kalau masih ada yang demen kepo, tolonglah kasih space. Jadi entah lu orang ketemu idol lu di gedung konser, lu beli tiket kan, jadi lu bisa nonton, atau lu ketemu mereka di Plaza Senayan atau apa, mereka lagi nggak pakai atributnya, mereka lagi cuma pengen shopping. Jangan lu kejar pakai handphone begini. Lu foto dari jauh-jauh. Kalau lu pengen foto nih, lu dari jauh aja gitu, dari jauh, gitu. Udah. Gitu. Kalau emang lu bener-bener pengen, tapi gua nggak nyaranin. Kalau bisa bahkan lu jangan foto. Jadi sarannya gimana? Tapi gua pengen banget gitu loh, deket. Kalau lu pengen deket nih, serius, lu punya nyali ya. Terus sampai lu bilang, ya gue nggak tahu idol lu siapa nih, misalnya Ace, misalnya grupnya namanya Ace, oke, lu sampai misalnya namanya siapa sih, gue nggak tahu lah, gue kan nggak hafal semua grup member boyband, misalnya namanya Songyun atau siapa, lu sebut namanya, lu bilang, bro, good luck, thank you for coming to Indonesia. Lu percaya nggak? Lu cuma ngomong gitu doang, lu 1-2 kalimat, mereka wah, udah gitu udah, lu nggak usah ganggu lagi, biarin aja, mereka mau kemana udah lu nggak usah ikutin. Mereka tuh kayak, wah gila, gue tuh capek-capek nari, gue capek-capek nyanyi, lu orang hargai. Percaya nggak? Sederhana loh. Gue rasa di mata mereka, lu lebih berkesan daripada lu ngajar kayak, Opa, lihat sini opa. Gue nggak tahu lah, kayak man, ya lu tuker aja lah. Tadi kan gue udah bilang sama lu, kadang kita tuker, kalau lu kan cewek nih, lu jadi idol, gue yang jadi fans lu. Nah gue kejar lu pagi siang malam lu. Ayo lu ngeri gak lu? Pagi buka jendela gue di depan begini nih.
Gak ngeri lo, takut lo pasti, gue yakin takut lo. Sama lah, mereka juga sama. Jadi kalau digituin juga mereka nggak mau. Jadi jangan diperlakukan seperti itu, tolong lah Bu, tolong. Jangan banget jadi sasaeng. Kalau lu sasaeng lu hari ini lu tobat lah. Fix lu punya. Gue nggak bilang lu nggak boleh ngebias atau lu suka idol siapa. Itu hak lu kok. Tapi kalau lu digituin orang lu nggak mau, kenapa lu gituin orang? Nah lu dapat duit berapa banyak yang lu dapat gitu? Iya kan? Jadi nggak worth it. Gitu aja. Thank you ya.